Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bersama saya dengan Ibu Nur Aini. Si Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, belajar apa kita kali ini? Iya, kali ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks persuasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks persuasi. Nah, apa itu teks persuasi? Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian teks persuasi, kalian harus paham dulu yang dimaksud dengan persuasi. Ada yang tahu pengertian persuasi? Iya, betul. Persuasi adalah membujuk, mengajak, menyuruh. Jadi, berdasarkan arti katanya, maka pengertian teks persuasi adalah teks yang di dalamnya ada unsur mengajak, membujuk seseorang untuk yakin atau setuju dengan apa yang kita paparkan, dengan apa yang kita tuliskan, dengan memberikan bukti yang jelas, logis, akurat, dan meyakinkan. Selain itu, tes persuasi juga bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat yang kita paparkan atau yang kita utarakan. Nah, untuk lebih detailnya mengenai tes persuasi, Ibu berharap kalian menyimak penjelasan mengenai tes persuasi berikut ini. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya. Perhatikan teks berikut ini. COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok, dan kini telah ditetapkan sebagai pandemi global. Virus ini menyebabkan flu dan menular secara cepat melalui kontak langsung dengan penderita, melalui batuk, bersin, tetesan air liur, maupun cairan dari hidung. Virus ini mengakibatkan banyak korban dan telah menyebar ke seluruh daerah Indonesia. Gejala COVID-19 diantaranya demam tinggi, sesak napas, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri dada, dan di beberapa kasus ada yang sakit perut, tidak nafsu makan, serta diare. Langkah pemerintah menerapkan kebijakan social distancing diharapkan dapat membuahkan hasil. Kebijakan hambatan sosial ini diperuntukkan bagi pelajar, pekerja pemerintah maupun pegawai swasta. Bagi siswa, mereka diwajibkan untuk belajar di rumah, sedangkan bagi pekerja diharapkan dapat bekerja dari rumah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19.
yaitu 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum, setelah batuk maupun bersin. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. 2. Hindari kontak secara langsung dengan orang penderita COVID-19. 3. Tetap berada di dalam rumah ketika sakit. 4. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. 5. Kenakan masker jika sakit. 6. Bersihkan dan lakukan disinfektan pada tempat atau benda yang sering disentuh setiap hari, misalnya meja, gagang pintu, saklar lampu, ponsel, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat yang belum merasakan gejala sakit apapun, sekarang saatnya membentengi tubuh dengan meningkatkan daya imun, disiplin menerapkan pola hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati, semboyan lama yang seharusnya tak hanya diingat tapi juga diaktualisasikan. Solusi abadi paling ampuh saat ini adalah dengan kembali menerapkan pola hidup sehat. Berikut adalah hasil identifikasi struktur teks tersebut. Paragraf pertama merupakan pengenalan isu mengenai COVID-19. Paragraf kedua merupakan rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat mengenai COVID-19. Paragraf ketiga merupakan pernyataan ajakan untuk mengajak pembaca melakukan beberapa upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Paragraf keempat merupakan penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan kata "dengan demikian". Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai tes persuasi. Ibu sangat berharap informasi-informasi mengenai tes persuasi yang telah kalian ketahui dapat kalian kembangkan dengan mempelajari penjelasan-penjelasan mengenai tes persuasi dari berbagai sumber. Nah, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.